Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami sampai tadi tidak mendapatkan informasi terkait kegiatan subuh hari ini Ustaz Yasir, siapa yang mengisi dan sebagainya. Jadi karena tidak ada yang lainnya kita isi daripada tidak ada kegiatan. Nah, memang di hari subuh ini ada kegiatan pengajian, meskipun nanti mungkin beberapa menit ke depan sejenak kita isi waktu pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi kebaikan bagi kita, ya, menjadi amal ibadah bagi kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat, karena untuk kita duduk di sini itu tidak mudah. Dan sesuatu yang tidak mudah dilakukan itu akan diganjar dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Ketika kita mengerjakan ibadah terasa berat, mengerjakan kebaikan terasa berat, maka di sanalah letak keutamaan dan kemuliaan yang lebih daripada ibadah yang lainnya. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana seseorang mampu melewati ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan posisi dan derajat yang lebih di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita karena Allah masih memberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang kita tidak tahu yang mana kebaikan yang mampu mengantarkan kita selamat wabil khusuf di akhirat nanti. Karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan ini tentu saja menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, mana yang nilainya menjadikan derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Inilah pentingnya kita untuk senantiasa terus beribadah. Karena banyak ibadah saja, banyak sholat saja belum tentu bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala.
Dan jalan kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu, kemurahan Allah Subhanahu wa taala itu dengan ibadah yang kita kerjakan. Dan kita tidak tahu ibadah yang mana yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah, kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi sesuatu yang kita nilai, yang kita anggap kecil, ibadah yang kita kerjakan, dan ternyata itu yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salat ya ibadah utama. Tapi ada yang salat ternyata tidak selamat. Sebagai contoh misalnya fawailul lil musallin, ya. Celakalah bagi orang yang sholat. Ternyata sholat saja masih bisa celaka. Bahkan diancam dengan neraka wail. Para ulama mufassir, ya, para mufassirin menafsirkan wail ini ada dua. Yang pertama, wail ini maknanya kecelakaan, kebinasaan. Yang kedua, wail ini maknanya adalah sebuah lembah neraka di dasar neraka jahanam, yang mana di dalamnya ada sungai dari nanah. Inilah tempat orang yang sholatnya celaka. Tentu celakanya ada penyebabnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka ibadah yang besar ini ternyata tidak secara mutlak, ya, menjamin kita hidup selamat. Sehingga apa? Ya kita terus memperbanyak ibadah, memperbaiki ibadah kita, wabil khusus ibadah-ibadah yang kita kerjakan setiap saat seperti sholat lima waktu. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau setia hingga akhir zaman. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Pada hakikatnya di antara tujuan ibadah yang kita kerjakan itu, ya, berdasarkan pembahasan yang kami bahas, ya, ada dua. Ada dua tujuan ibadah yang kita kerjakan. Tujuan utama dan tujuan yang paling tinggi ibadah yang kita kerjakan. Ya, kita ibadah pengen masuk surga, selamat dari neraka. Betul. Tapi menurut para ulama, motivasi untuk mendapatkan surga selamat dari neraka ini dalam beribadah ini tingkatan yang bukan teratas, ya. Tingkatan bawah. Misalnya ada seorang sholat karena takut nanti masuk neraka, pengen masuk surga. Ini boleh saja menjadi motivasi bagi kita, tapi levelnya ibadah yang semacam ini masih level yang bawah, ya. Bukan level yang atas. Lantas apa ya, motivasi dan tujuan ibadah yang dikategorikan levelnya atas, bahkan bisa jadi menjadi yang teratas? Di antaranya adalah, ya, di ujung ayat yang menjadi pembahasan kami, surat Al-Ma'idah, surat yang ke-5 ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu
تطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, di dalam ayat ini ada dua tujuan utama ibadah yang hari-hari kita kerjakan. Ibadah yang sering kita kerjakan hari-hari adalah sholat, ya. Dan syarat sholat ini dikatakan sholat, diterima sholat kita dengan wudu, ya. Maka wudu ini bagian dari bab thaharah, dan di dalam ayat yang kami bacakan tadi ada 3 thaharah yang Allah sebutkan, ya. Pertama, thaharahnya adalah yang bernama wudu yang kita kerjakan setiap mau sholat itu. Dari membasuh tangan sunnahnya, berkumur-kumur dan menghirup air. Kemudian yang wajibnya membasuh wajah, kedua tangan hingga siku kita, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki kita kiri dan kanan. Kemudian thaharah yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat yang kami bacakan tadi adalah mandi. Mandi wajib, mandi junub, ya. Bahkan dalam bab ini juga nanti akan ada pembahasan mandi sunnah, ya. Mandi-mandi yang kita disunnahkan, ya. Dianjurkan untuk mandi sebagaimana kita mandi wajib. Seperti misalnya pada hari Jumat, ya. Dalam fatwa Tadbih Muhammadiyah, ya, pernah mewajibkan mandi sebelum sholat Jumat, tetapi direvisi kembali, ya, diperbaiki fatwanya. Inilah fatwa di Muhammadiyah ataupun ketentuan ibadah di Muhammadiyah bisa berubah, ya, berdasarkan pemahaman dalil terhadap, ya, suatu hukum, ya. Mungkin yang awalnya wajib kemudian ditemukan dalilnya itu sesuatu yang tidak wajib, maka, ya, para ulama kita, ya, khususnya di majelis tarjih, ya, ulama Muhammadiyah, ya, tidak sungkan, ya, untuk merubah keputusannya, sehingga yang awalnya diwajibkan dalam putusan tarjih kemudian menjadi sunnah, karena memang sunnah, ya. Pada dasarnya mandi sebelum sholat Jumat itu sama seperti mandi sebelum sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, maupun ibadah-ibadah yang kita disunahkan mandi. Taharah yang kedua adalah mandi, ya, mandi wajib atau mandi junub. Kemudian di dalam ayat ini juga, ya, yang nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya ketika kami membawa buku dan ada persiapannya, memang sudah diingatkan, disampaikan, ditentukan jadwalnya, akan kami bahas kembali terkait dengan taharah tersebut. Yang ketiga adalah tayamum, ya, bab tayamum, taharah tayamum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ujung ayat, ya, berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kami sebutkan tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, ya. Allah itu tidak mau menyulitkan hambanya.
Inilah sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa Allah itu pada hakikatnya tidak mau mempersulit hambanya, tidak mau mempersulit makhluk. Maka di antara sifat agama Islam adalah mudah. Ya. Tidak dipersulit. Jangan dipersulit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah itu memberikan beban kepada makhluknya, ya, sesuai dengan kesanggupan makhluknya. Dan beban kepada seseorang dengan yang lainnya bisa jadi berbeda. Ujian pun sama, ya. Antara yang satu dengan yang lainnya belum tentu sama level ujiannya, ya. Ada yang mungkin biasa sholat berjamaah ke masjid, level ujiannya, ya, level imannya kalau gerimis sudah nggak berangkat. Ini ujiannya bawah ini masih. Ada yang mungkin gerimis masih berangkat. Nah, ini level ujiannya, dia mampu melewati ini, level yang bawah ini. Kemudian ada mungkin ya hujan deras, dia nggak berangkat. Tapi ada level selanjutnya, ya, iman seorang itu, ujian yang dia mampu lewatin, hujan deras seperti apapun, ya, tetap berangkat untuk ke masjid. Inilah kondisi setiap manusia, setiap orang beda. Beda ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah itu tahu, ya, tahu ketika dia memberikan ujian ini kepada seseorang pasti dia mampu melewatinya. Allah tidak akan menyulitkan kamu, tidak akan menyulitkan hambanya. Walaki yuridu liyutahhirakum. Ini yang pertama, tujuan ibadah yang kita kerjakan itu. Tetapi dia hendak membersihkan kamu, mensucikan kamu, ya. Jadi pertama tujuan ibadah yang kita kerjakan ini adalah mensucikan diri kita, membersihkan diri kita. Kalau wudu, mandi, ya, itu membersihkan dari kotoran secara lahir. Tetapi ibadah-ibadah yang lain membersihkan diri kita, mensucikan diri kita dari kotoran-kotoran yang bersifat batin, ya. Makanya kan zakat itu tujuannya untuk mensucikan, ya. Puasa Ramadan, ya, nanti ujung-ujungnya tujuannya agar kita bersih seperti bayi yang baru lahir. Kemudian sholat yang kita kerjakan untuk membersihkan kita dari dosa. Ini tujuan ibadah kita itu. Untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran. Kalau bersifat lahir dengan tadi itu wudu, mandi dan sebagainya. Tapi kalau bersifat yang batin dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Semua ibadah yang kita kerjakan itu, ya, akan mensucikan diri kita, ya. Membersihkan diri kita dari dosa. Inilah tujuan ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama yang Allah sebutkan dalam ayat yang kami bacakan tadi, bahwa untuk membersihkan diri kita ini, mensucikan diri kita ini dari kotoran-kotoran lahir maupun batin. Inilah Islam, ya. Saya kemarin menyampaikan khutbah di Masjid Asy-Syifa, Darus Syifa, di rumah sakit kita. Saya katakan di rumah sakit kita itu banyak dokter spesialis jantung, ya, penyakit liver, ya, penyakit liver, kemudian penyakit diabetes, ya, jantungan dan sebagainya. Ada. Tapi dokter spesialis penyakit iri, dengki, hasad, sombong, angkuh nggak ada di sana. Ya. Tidak ada dokter di rumah sakit spesialis penyakit itu. Padahal penyakit ini lebih berbahaya daripada penyakit yang bersifat lahir tadi. Kalau penyakit bersifat lahir, ya, selesai di dunia, selesai urusannya.
Tapi kalau penyakitnya ini bersifat batiniah, ya, maka itu akan dibawa nanti sampai di akhirat. Maka di antara kebiasaan para ulama salafus salih itu, ya, ketika mereka saling bertemu, ya, mereka itu saling meminta nasihat, ya. Bukan hanya mendengar, ya, atau memberi nasihat, tetapi minta nasihat. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, yang dikutip atau dijelaskan dalam kitab Al-Imanul Kabir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab Abu Abid Dunya rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ikhlas, ya, menyebutkan di antara kebiasaan para salafus soleh terdahulu itu saling meminta nasihat, ya. Minta. Mereka ini sudah banyak memberikan nasihat, sudah banyak ilmunya, tapi masih minta nasihat kepada orang lain, kepada sesama mereka, ya. Ini sifat ulama ataupun salafus soleh. Di antara nasihat yang dituliskan di sana, ya, yang sampai kepada kita adalah mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Barang siapa yang sibuk, ya, memperhatikan, membersihkan, mengkondisikan hatinya, maka Allah akan, ya, memperhatikan sesuatu yang bersifat lahirnya. Barang siapa yang sibuk mengurus batinnya, Allah yang akan mengurus lahirnya. Ini sifat orang-orang soleh, ya. Jadi dia sibuk membersihkan hatinya, memperhatikan kotornya hatinya, memperhatikan kesalahan-kesalahannya, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melihat keburukan orang lain, ya. Tidak punya kesempatan untuk melihat kekurangan orang lain. Dan ternyata kalau ini dilakukan, dampaknya luar biasa. Ada sebuah kisah mungkin, ya, menjadi hikmah bagi kita, ya. Kisah dari sufi tentunya. Ada seorang pemuda ingin belajar kepada seorang guru, ya, Abul Khair. Dia datang kepada padepokan Abul Khair ini. Kemudian dia sampai di sana mendengar saat itu Abul Khair sedang membaca Al-Quran yang dibaca surat Al-Fatihah. Kemudian Abul Khair ini pun membaca surat Al-Fatihah, ya, sebagaimana yang dia mampu. Dan ternyata pemuda ini mendengar bacaannya ini enggak karuan, banyak salahnya. Tidak seperti dia bayangkan. Dia membayangkan guru ini terkenal, ya, masyhur pada zaman itu, ya, terkenal luar biasa kemampuan dan kemuliaannya. Tapi ketika dia datang sana, tidak seperti yang dia bayangkan, tidak seperti yang dia pikirkan sebelumnya. Ini beneran guru apa bukan, katanya dalam hatinya. Baca surat Al-Fatihah saja tidak benar, banyak salahnya. Akhirnya apa? Dengan melihat kondisi seperti ini, dia nggak jadi belajar sama Abu Khair ini, ya. Pulang dia, keluar dari padepokan tersebut. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, ketika dia ingin pergi, ingin pulang, di depan dia dihadang oleh seekor singa. Karena di depannya ada seekor singa, dia tidak berani melanjutkan perjalanannya, ya. Ingin kembali ke padepokan tadi, ya, minta perlindungan, ya, berlindung menghindar dari singa itu. Tapi tiba-tiba dia ingin kembali dan di belakangnya pun ada seekor singa. Jadi di depan dan di belakang sudah dihadang oleh dua singa ini. Maka pada saat ini nggak bisa lagi, mau lari ke depan dimakan, belakang juga dimakan, gitu, ya. Terbang nggak punya sayap, gitu, ya. Jadi akhirnya apa? Teriak minta tolong. Teriak minta tolong, ya. Dan didengar oleh Abul Khair dari dalam padepokannya. Keluarlah Abul Khair ini, kemudian menghampiri, ya, posisi dari pemuda dan dua singa tersebut. Ketika sampai di situ, kemudian dia menepukkan tanah, ya, dan memanggil dua ekor singa tersebut, mengatakan kepada dua ekor singa, wahai singa, itu adalah tamu saya, maka jangan ganggu siapa yang datang ke tempat saya. Dengan tunduk dua ekor singa ini, ya, menghampiri Abul Khair, kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh Abul Khair, pergi meninggalkan mereka.
Nah, pemuda ini baru menyadari dan heran, takjub. Yang tadi merendahkan, meremehkan, yang dikatakan sebagai guru yang memiliki kemuliaan ini tiba-tiba kagum, takjub luar biasa. Lalu bertanya, wahai Syekh, apa gerangan yang membuat engkau bisa melakukan hal yang semacam itu? Apa amalan engkau yang engkau kerjakan sehingga mampu menaklukkan binatang buas? Bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk sama manusia, tetapi binatang buas pun mampu ditaklukkan. Maka kata Abdul Khair, selama 30 tahun lebih saya menyibukkan diri saya untuk memperhatikan hati saya saja, sehingga saya lupa dengan hal-hal keburukan yang ada di luar saya, hal-hal yang bersifat buruk dari orang lain. Saya hanya sibuk memperbaiki hati saya, memperbaiki batin saya, dan saya pun tidak pernah melihat keburukan-keburukan orang lain karena saking sibuknya mengurus keburukan diri sendiri. Dan ternyata karena itulah, karena kesibukan yang semacam itu, jangankan makhluk bernama manusia, makhluk yang binatang buas pun mampu ditaklukkan oleh Abul Khair. Ini hikmah yang dapat kita ambil, bahwa ketika seseorang ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengkondisikan hatinya, jangankan manusia, sesama manusia, hewan yang buas pun akan tunduk kepadanya, akan menyukai dirinya, akan menyenangi dirinya. Ini karena memperhatikan yang namanya kebersihan hati. Jadi tujuan yang pertama ibadah yang kita kerjakan adalah untuk membersihkan diri kita, baik yang bersifat lahir maupun batin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan menyempurnakan nikmatnya bagi kamu agar kamu bersyukur. Ini tujuan ibadah yang kedua di dalam ayat ini yang kita harus lakukan. Kita ibadah ini agar menjadi orang yang bersyukur. Jadi kenapa kita sholat? Karena pengen menjadi orang yang bersyukur. Bukan karena pengen masuk surga lagi, tapi pengen menjadi orang yang bersyukur. Dan inilah level ibadahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh istri beliau, ya Rasulullah, atau wahai suamiku, Anda itu kan dijamin masuk surga, dosa pasti diampuni, kalau punya salah langsung Allah yang mengingatkan. Tapi kenapa sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak? Kenapa melaksanakan ibadah sunnah sampai kakinya sakit? Lantas apa kata beliau? Kata baginda Nabi SAW, tidak pantaskah aku menjadi hamba, menjadi orang yang bersyukur? Jadi ibadah yang beliau kerjakan itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pribadi yang bersyukur. Inilah tujuan ibadah yang kita kerjakan hari-hari, level yang mungkin bisa dikatakan level tinggi, Kita beribadah untuk membersihkan diri kita, kemudian agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Kita sholat agar kita menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Sehingga dengan ibadah yang kita kerjakan ini merupakan bentuk, sebagaimana yang pernah kami sampaikan dan sering kami ingatkan pula, bahwa syukur itu kan ada 3, bil qalbi, bil lisan, bil arkan. Syukur dengan hati, dengan qalbi kita, adalah dengan kita meyakini segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita berasal dari Allah, sehat kita berasal dari Allah, harta kita pemberian dari Allah. Maka hati kita meyakini itu. Kemudian kita melafalkan alhamdulillahirabbil alamin. Dikasih sehat dari Allah, alhamdulillah. Dikasih harta pemberian dari Allah, alhamdulillah.
diberikan umur, kesempatan, alhamdulillah. Tapi tidak hanya sampai di situ. Harus dilarkan dengan amalan, dengan perbuatan. Dikasih sehat, alhamdulillah. Gunakan kesehatan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Inilah syukur yang kita lakukan terhadap sehatnya. Punya harta, alhamdulillah. Dan kita syukur dengan perbuatan menggunakan harta tersebut untuk perjuangan di jalan Allah, untuk beribadah di jalan Allah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah syukur yang harus kita lakukan. Jadi syukur itu tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi ketika kita menggunakan untuk beribadah kepada Allah, inilah syukur bil arkan. Syukur dengan amalan perbuatan kita. Dan ini memang tidak mudah ya. Terkadang ada orang ketika diberikan nikmat, misalnya berupa harta ya lupa untuk menggunakannya untuk di jalan Allah. Kadang-kadang lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengingatkan kepada kita dan kami pribadi agar kita memaksimalkan syukur ini, karena Allah berjanji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, maka niscaya Allah akan menambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita kufur, enggan untuk bersyukur, maka azab Allah itu sangat pedih ya. Kalau kita bersyukur dengan menggunakan untuk beribadah, dulu pernah saya dikisahkan oleh seorang teman ustadz ya, sebuah usaha rental mobil ya. Kebetulan teman kami ini butuh transport untuk berdakwah. Ternyata orang yang memiliki rental ini memberikan fasilitas ya, membantu meminjamkan mobil-mobilnya. Ternyata lambat laun setelah itu langsung usaha rentalnya semakin pesat ya, semakin sukses. Dan ternyata tidak malah merugi, tidak malah bangkrut, tetapi semakin sukses. Karena apa? Tadi itu digunakan untuk kebaikan di jalan Allah, digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Sehingga inilah konsep dalam Islam. Ketika kita menggunakan sesuatu untuk di jalan Allah, itu tidak akan rugi bagi kita, tidak akan merugi kita. Bahkan itu menjadi sumber barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sumber kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah senantiasa dan terus menambah apa yang kita miliki dan kita dapatkan. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini ya. Mohon maaf tidak secara khusus kita membahas tentang melanjutkan materi sebelumnya ya. Karena memang tadi kami belum mendapat informasi, kami kira ada ustadz yang lain yang sudah di WA atau diberi informasi untuk mengisi pada kesempatan kali ini. Jadi intinya adalah kami sampaikan pada kesempatan ini, setiap ibadah yang kita kerjakan adalah tujuannya untuk membersihkan diri kita ya, dan juga agar kita menjadi orang yang bersyukur. Inilah tujuan di antara tujuan utama kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan hadirin sekalian. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.